Ka'bah di kota suci Mekah menjadi arah yang dituju seluruh umat muslim baik dalam melaksanakan ibadah sholat maupun tawaf. Perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Ka'bah ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Namun Ka'bah nyatanya bukanlah kiblat pertama bagi umat muslim. Sebelumnya, kiblat seluruh umat muslim tertuju pada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Perubahan arah kiblat baru terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kala itu turun sebuah perintah dari Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW. Perintah itu tak lain adalah tentang perubahan arah kiblat. Kota yang menjadi saksi bisu perubahan arah kiblat ini adalah Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Alhamdulillah bisa, sekarang saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Nah, bagaimanakah situasi dan juga sejarah dari masjid yang memiliki dua kiblat ini? Tetap ikuti program Secret Story. Nuansa putih pada arsitektur bangunan begitu mendominasi, hingga kesan megah pun tersirat saat pertama kali melihat Masjid Qiblatain. Ya, kata Qiblatain sendiri berarti dua kiblat. Padahal nama asli dari masjid ini sebenarnya Masjid Bani Salamah. Bangunan masjid awalnya menggunakan bahan yang sederhana, di mana pernah menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat berjamaah. Baru 2 tahun kemudian setelah kedatangan Nabi, masjid dibangun dengan lebih megah. Maka di situ pas ketika waktu sholat asar, maka Rasulullah SAW bersama sahabat melaksanakan sholat di tempat ini. Dan yang ini dulunya adalah masjid hanya satu kiblat saja yang mengarah ke Masjidil Aqsa. Dan pada turunnya ayat yang tadi Al-Quran 144 surat Al-Baqarah, maka sudah ditentukan begitu turun ayat itu maka berbalik ke Rasulullah SAW, yaitu berpindah ke Masjidil Aqsa. Jadi subhanallah pemirsa, sekarang saya berada di sebelah. Kalau arah ke sana adalah lurus adalah Masjidil Haram, dan yang ke sana adalah ke Masjidil Aqsa. Dan perubahan Baitul Maqdis. Sejak masa awal pembangunannya, Masjid Bani Salamah atau Masjid Qiblatain telah beberapa kali mengalami renovasi dan perluasan. Tetapi hampir selama 800 tahun, ukuran masjid tidak berubah. Raja Saudi Abdul Aziz pernah memerintahkan renovasi di tahun 1930-an, meliputi pembangunan menara, tembok sekitar masjid, dan perluasan area masjid menjadi 425 meter persegi. Bisa diceritakan tentang kelebihan bagi orang-orang yang ingin sholat di sini, fadilah apa yang didapatkan? Sebagian ulama menyebutkan bahwa fadilah di sini tidak ada fadilah yang lain, hanya yang pertama kita untuk mengenang atau menjajal di mana di sini tempat yang bersejarah. Oh, di sinilah tempat perpindahan kiblat, dan di sini juga fadilah yang lain. Hanya kita kalau datang ke setiap masjid, Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk selalu melaksanakan sholat tahiyatul masjid saja. Ya. Selainnya dari itu, walau alam, tetap aja yang paling utama kita sholat utamakan di Masjid Nabawi. Pada bagian atap masjid terdapat 2 kubah dengan ukuran yang berbeda. Kubah utama menunjukkan arah kiblat saat ini, sementara kubah yang lebih kecil dijadikan sebagai pengingat arah kiblat sebelumnya. Di bagian interior masjid, terdapat garis silang yang menunjukkan transisi perpindahan arah kiblat, dengan replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem. Nah, di masjid ini memiliki 2 tanda, yaitu yang pertama ada di atas sana, itu mihrab yang menunjukkan ke arah Baitul Maqdis, dan sekarang yang digunakan adalah mihrab yang sudah sesuai digunakan sekarang, yaitu mengarah ke Masjidil Haram. Setiap tahun, Masjid Qiblatain selalu menjadi tujuan utama para jamaah haji dan umroh dari berbagai negara. Mereka datang untuk beribadah dan mengingat kembali peristiwa bersejarah berubahnya arah kiblat pada tahun kedua Hijriah hari Senin di bulan Rajab. Qiblatain Mosque, it's a mosque where the Qibla got changed from Baitul Muqaddas to Kaaba. So that's why it's a holy place to visit. Ya karena dia ada 2 kiblat.
Ya jadi pengen aja kesini mau lihat gimana. Enak, tenang di dalam. Dari Masjid Qiblatain yang terletak di sebelah utara kota Madinah, perjalanan tim Secret Story kemudian berlanjut ke sebelah barat dari wilayah Gunung Sila, di mana terdapat komplek Masjid 7 dengan Masjid Tua Al-Fatah yang penuh sejarah. Usia Masjid Al-Fatah tak jauh beda dengan Masjid Qiblatain. Masjid yang berada di kawasan perbukitan ini berada di tanah lapang yang sekarang terkenal dengan nama Al-Masjid As-Sab'ah, menjadi saksi bisu masa peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melawan kafir Quraisy di Madinah. Saya berada di salah satu masjid 7 atau Masjid Sab'ah yang ada di komplek Madinah ini. Ini adalah Masjid Fatah dan ini adalah Masjid Sab'ah berisi, dan ada beberapa masjid yang sudah di... Jalan menuju Masjid Al-Fatah medannya menanjak, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Suasananya cukup ramai dengan para jamaah. Di masa lalu, tepat di lokasi Masjid Al-Fatah, Nabi Muhammad SAW mendirikan tenda dengan membelakangi Gunung Sila. Nabi lalu mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah SWT, memohon kemenangan dalam peperangan. Masjid Al-Fatah dibangun 800 tahun lalu, mengacu pada konsep bangunan zaman Ismaniyah. Material bangunan masjid didominasi oleh bebatuan yang disusun secara tidak beraturan. Namun, susunan bebatuan ini nyatanya tetap kokoh hingga berusia ratusan tahun. Ini adalah Masjid Fatah yang artinya pembuka. Kalau menurut sejarah lain para syekh, para guru, bahwa Masjid Fatah ini adalah masjid yang pernah dipakai berdoa oleh Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam ketika beliau akan menghadapi perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan setelah itu Rasulullah SAW menggambarkan tentang hasil dari apa yang Allah turunkan ketika beliau berdoa, bahwa sehingga bertepatan dengan Fatah karena terbukanya kabar akan kemenangan peperangan di perang Khandaq. Bahwa ini adalah salah satu tempat penentu dalam kemenangan perang Khandaq. Kaki Gunung Sila tempat Masjid Al-Fatah didirikan memang menyimpan jejak sejarah perjuangan umat Islam dalam melawan kaum kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW saat perang di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Pasukan kaum muslimin menggali parit sebagai sarana perlindungan untuk menahan musuh, hingga disebut Perang Khandaq yang berarti sesuatu yang telah digali. Perang Khandaq termasuk perang yang sangat berat karena pasukan muslimin harus melawan pasukan gabungan dari kaum Yahudi dan juga kaum kafir Quraisy. Atas pertolongan Allah SWT, pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 orang berhasil menang melawan 10.000 orang pasukan musuh. Ini kalau saya melihat ini memang arsitekturalnya seperti halnya bukan masjid tapi lebih kepada pos penjagaan. Ini benar kayaknya ada lingkaran-lingkaran. Nah, ini ada lingkaran yang seperti ini kemungkinan ya, mungkin karena zaman dulu kan nggak ada kaca-kacaan gitu ya, nggak ada kaca penjagaan atau apa. Kalau dulu hanya kulit seperti ini aja dibuletin, jadi orang-orang yang menjaga itu bisa melihat dari jarak jauh, dari dalam bagaimana keadaan musuh, jadi dipantau dari lubang-lubang seperti ini. Total ada sebanyak 2 lubang besar pada dinding depan Masjid Al-Fatah. Kedua lubang besar inilah yang dijadikan sebagai lubang pemantauan musuh dan tak pernah berubah bentuk hingga saat ini.